Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Anasar sekalian, bagaimana kabarnya? Bagaimana kabar imannya? Bagaimana kabar hatinya? Semoga senantiasa baik-baik saja dan semoga kita semua senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di jalan kebaikan. Dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan atas sepanjang perjalanan kehidupan yang saat ini sedang kita ikhtiarkan. Sobat Anasar sekalian yang kami cintaikan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan kami dalam serial podcast Sejarah Peradaban Islam, 9 jenderal perang terbaik dan panglima hebat sepanjang sejarah, yang mana pada momentum kali ini kita akan bercerita tentang seorang laki-laki mulia dan memiliki peranan yang besar dalam sejarah Islam, seorang panglima terbaik serta kebanggaan suku Kurdi. Ia adalah Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub, atau yang lebih kita kenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi atau juga Saladin. Ia adalah seorang laki-laki yang mungkin sebanding dengan 1000 laki-laki lainnya. Salahuddin Al-Ayyubi adalah laki-laki dari kalangan Ajam ataupun non-Arab. Tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian orang bahwa Salahuddin Al-Ayyubi adalah orang Arab. Tetapi ia berasal dari suku Kurdi. Ia lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak, kota yang terletak antara Baghdad dan Mosul. Ia melengkapi orang-orang besar dalam sejarah Islam yang bukan berasal dari bangsa Arab, seperti layaknya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi, dan lain sebagainya. Sobat Anasar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebuah ungkapan yang diungkapkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, kaifa abtasim wal qudsu asir, bagaimana aku bisa tersenyum sedangkan Al-Quds Palestina pada saat itu terjajah. Sobat Ansar sekalian yang kami cintaikan Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu pemuda yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi tidak segagah namanya. Ia tak begitu besar. Ia bukan seseorang yang dikenal. Bahkan bisa dibilang ia seperti anak yang tidak memiliki pengaruh apa-apa. Padahal ayahnya telah lama mendidiknya untuk menjadi pejuang handal yang siap menghadang satuan-satuan musuh dari barat. Ya, hari-hari itu adalah hari yang sulit bagi muslimin, dihimpit pelbagai kesusahan dari dalamnya dan dahaya dari 22 negara Eropa. 22 negara yang tidak pernah akur, namun jika berhadapan dengan umat Islam, mereka akan saling membantu dan saling bersatu padu. Salahuddin Al-Ayyubi, dia adalah anak dari seorang gubernur, lahir di benteng Tikrit dan tumbuh besar di sana, mengenyam kehidupan dan diajak berjalan melihat keadaan kaum muslimin di seluruh penjuru Arab, menyaksikan banyak peristiwa yang memilukan, kaum muslimin yang hidup berpecah belah, ulama yang rela berfatwa salah demi damai harum di hadapan khalifah, dan pasukan salib utusan Eropa yang mencabik-cabik kedikdayaan Al-Quds Palestina. Sobat Anasar sekalian yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Salahuddin Al-Ayyubi kecil setelah dididik oleh ayahnya, ia masih tumbuh menjadi seseorang yang takut dengan darah. Ia takut dengan perang, ia takut dengan jihad, ia lebih suka berdamai. Ia sangat khawatir jika seandainya sebilah pisau melukai kulitnya. Ia berlindung di bawah ketiak ayahnya ketika datang kabar pasukan salib membantai daerah muslimin. Ia dikelilingi keresahan dan kegalauan, padahal ia adalah seorang anak panglima, adalah anak dari seorang gubernur. Ia anak yang dibesarkan di bawah kewibawaan penghuni benteng raksasa Tikrit. Tapi sampai beranjak masa remajanya, ia tumbuh menjadi seorang remaja yang takut berhadapan dengan kata jihad dan perang. Sobat Anasar sekalian,
kami cintaikan Allah Subhanahu wa taala, Salahuddin Al-Ayyubi kecil bernama Yusuf. Iya, Yusuf. Ia masih takut dengan darah sampai akhirnya sang paman Syaduddin Syirkuh namanya mengajak Yusuf kecil, lebih tepatnya memaksanya untuk melihat langsung bagaimana situasi perang, kemudian mengajarinya memanah, berkuda, mendidiknya dengan penuh tegas dan kewibawaan. Syaduddin Syirkuh adalah panglima besar yang semangat jihadnya menginspirasi pemuda-pemuda muslimin di era Abbasiyah untuk berdiri di garda terdepan, memasang kuda-kuda, menyiapkan surat wasiat seandainya esok hari mereka telah syahid di tangan pasukan salib. Sobat An-Nasr sekalian, ketahuilah pada saat itu setelah dipaksa dididik oleh pamannya Syaduddin Syirkuh, kemudian nyali Yusuf kecil tumbuh. Ia dipaksa keluar dari ketakutannya, ia dipaksa beranjak dari kegelisahannya, ia dipaksa pamannya untuk melihat realitas yang ada, bahwa umatnya kini terguling-guling dalam ketidakpastian, bahwa sekarang mentari Al-Aqsa sedang dihijabi kabut-kabut asar yang kabut samar yang menutupi kesucian dan terangnya semasa dahulu. Semenjak 1092 Masehi, perintah Paus Urbanus II dari Roma telah menggiring ratusan ribu pasukan beringas bersalib dan berpakaian lusuh dari 22 negara Eropa, kebanyakan narapidana dari penjara. Mereka datang dan menumpahkan darah 70.000 jiwa muslimin yang tak berdosa hanya dalam waktu 4 hari 4 malam. Ketakutan dan kata damai yang bersemayam di hatinya dahulu, senyum indah dan kenyamanan yang ia alami dahulu, kini berubah drastis. Yusuf hidup di bawah kilatan pedang saat ini. Kini Yusuf, siangnya ia habiskan di atas kudanya, matanya telah tajam melihat meresapi makna jihad, dan kemudian di bawah teriknya sinar matahari, ia mengulang hafalan Al-Qur'annya. Asaduddin Syirkuh, pamannya, telah berhasil mendidiknya, lalu membawa Yusuf ke sebuah tempat yang akan menjadi pijakan pertamanya menyatukan kaum muslimin menuju Al-Aqsa untuk membebaskan Al-Quds Palestina. Sobat An-Nasr sekalian yang kami cintaikan Allah Subhanahu wa taala, belum selesai rasanya kisah Salahuddin Al-Ayyubi yang akan kita ceritakan pada serial podcast kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Sampai bertemu di pekan depan seperti biasa pada hari Jumat. Turn on notification di Instagram Sobat An-Nasr. Sampai jumpa. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.